Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Kita semua dalam keadaan sehat, kita dalam anugerah, kasih, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu di pagi hari ini sudah sepatutnya untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kembali saya akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita semua. Dan nanti setelah pemberitaan firman Tuhan bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita, nanti bisa bergabung melalui link yang sebentar saya akan bagikan saudaraku ya. Bapak Ibu bisa bergabung melalui link tersebut dan kita akan berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami masih ada, sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat pagi ini Bapa, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami semua ya Bapa, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang kasih dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan membahas tentang khotbah Yesus di bukit, tentang ucapan bahagia. Ya, di beberapa firman Tuhan, renungan yang sudah saya sampaikan, ya saya sudah menyampaikan di sebelum-sebelumnya tentang ucapan bahagia, tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, lalu berbahagialah orang yang murah hatinya. Lalu tadi pagi saudara ya jam 5.30 saya tayangkan tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena akan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Dan pagi ini kita akan membahas tentang berbahagia orang yang suci hatinya. Untuk itu mari kita akan lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-8, demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi saya ulangi. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Alkitab katakan seperti itu, saudara. Apakah artinya kita kalau suci hati kita akan melihat Tuhan secara kasat mata, secara real, seperti itu, saudara? Ya, tentunya ya tidak seperti itu. Tapi yang jelas orang yang suci hatinya itu akan melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan, ya. Kapan melihat Tuhan? Dan ini suatu kepastian. Melihat Tuhan tatkala kita meninggalkan dunia ini, pasti kita akan berjumpa dengan Tuhan, bukan yang lain. Itu pasti. Kita akan berjumpa dengan Tuhan di kekekalan, yaitu dalam kerajaan surga, saudara. Dan orang yang suci hatinya akan melihat perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupannya. Dan itu akan dialami setiap hari dalam kehidupan orang-orang yang suci hatinya. Kata suci dalam bahasa Yunaninya itu kataros. Kataros itu menggambarkan, ya, menggambarkan pakaian yang sudah dicuci bersih. Menggambarkan gandum yang sudah dicuci bersih, atau susu yang murni tidak tercampur dengan air. Itu kata-kata roh, saudaraku.
Artinya orang yang suci hatinya adalah orang yang murni hatinya. Tidak ada kotoran, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain. Dan itulah orang-orang yang memiliki hati yang murni, hati yang suci. Seringkali saudara dalam kehidupan ini, ya kita ini ya seringkali banyak tercampur dengan hal-hal yang lain, ya kan? Dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Ada iri hati, ada dendam, ada amarah, ada dusta, ya, ada kemunafikan, ya, ada percabulan, ada hal-hal yang kotor dalam diri kita. Sehingga kalau hati kita ini tidak murni, tidak suci, mana mungkin kita bisa melihat Tuhan, saudaraku? Karena Tuhan itu hanya berkenan kepada orang yang suci hatinya. Dan orang yang suci hatinya, Alkitab katakan akan berbahagia. Tentunya orang yang suci hatinya ini akan penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin ada pergumulan yang dihadapi, ada kesulitan yang dia alami. Tetapi kalau hati kita murni, hati kita suci, tidak tercampur dengan hal-hal duniawi, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita, maka kita akan tetap mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Kita akan tetap mengalami sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tatkala hati kita murni, tidak tercampur dengan yang namanya kemunafikan, dendam, amarah, ya kan, perselisihan, ya, percabulan, perzinahan, dusta, ya. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, sukacita Tuhan itu akan mengalir, melimpah dalam kehidupan kita tatkala hati kita ini murni, hati kita ini suci. Dan kita akan melihat Tuhan. Melihat kuasa Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, itu dinyatakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Bukankah firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1, ayat yang ke-15 dan 16, katakan begini. Hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi kata kudus atau suci, ini artinya tidak tercampur. Tidak tercampur. Murni. Tidak ada hal-hal yang tidak baik dalam hati kita. Tidak ada hal-hal yang membuat kita itu terhalang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat saudara, Tuhan yang memanggil kita itu kudus. Alkitab katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Tuhan mau agar kita kudus ini dalam seluruh hidup kita, bukan sebagian hidup kita. Kadang ada orang kalau memuji Tuhan luar biasa. Dia angkat tangan, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dia katakan, kudus, kudus, kudus. Tuhan Allah kudus. Mulut berkata kudus, tangan mengangkat mengatakan kudus-kudus, tapi hatinya penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan kemarahan. Hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya penuh dengan iri hati. Artinya saudara, kita tidak suci. Kita tidak murni. Suci itu artinya dipisahkan. Murni, tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Dan orang-orang seperti ini, Alkitab katakan akan hidupnya berbahagia. Dan melihat Tuhan. Dan melihat Tuhan itu pasti. Pasti. Ya, kapan melihat Tuhan? Pada saat meninggalkan dunia ini. Pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena hatinya murni. Karena hatinya suci. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suci. Sehingga orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya pasti akan melihat Tuhan. Tapi sebaliknya,
Orang yang penuh dengan banyak hal di dalam hatinya, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan kepahitan, tidak akan melihat Tuhan. Tidak akan melihat Tuhan, saudaraku. Iya, karena firman Tuhan juga katakan begini, jikalau kamu tidak mengampuni, bahkan Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu mengampuni, Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu. Artinya apa, saudara? Artinya kalau hati kita ini menyimpan kebencian, menyimpan amarah, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan yang tidak terselesaikan, Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan kita. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni kesalahan kita, artinya kita masih hidup dalam dosa. Dan Alkitab katakan upah dosa adalah apa? Maut, kematian. Artinya kita tidak melihat Tuhan. Kita binasa. Bukankah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang mengasihi kita. Dan umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan harusnya murni hatinya. Ada kasih. Firman Tuhan katakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak melihat Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara, kalau hidupmu mau berbahagia, hidupmu mau diberkati Tuhan, kita harus memiliki hati yang murni. Hati yang tidak tercampur dengan hal-hal yang membuat menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau hati kita murni, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Yang menjemput pasti malaikat Tuhan. Yang menjemput pasti Tuhan. Kalau hati kita murni, kita akan tinggal bersama Tuhan di dalam Firdaus. Amin, saudara. Ya, seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Karena dia mau bertobat, ya, lalu hatinya dengan tulus dia katakan, Guru, ingatlah akan aku. Ya Tuhan, Yesus, ingatlah akan aku. Kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Jadi itulah orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya. Ya. Ingat saudara bahwa dalam dunia ini, semua manusia telah berbuat dosa. Alkitab yang mencatat, tidak ada yang benar. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa suci hati kita, bisa murni hati kita, sedangkan kita manusia sudah melakukan dosa. Bahkan kalau kita mengaku diri kita tidak pernah berbuat dosa, itu pendusta. Kebenaran tidak ada dalam orang itu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Bagaimana supaya hati kita ini murni, hati kita suci di hadapan Tuhan? Yang pertama, saudara, kita harus membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena yang bisa menyucikan hati kita, yang bisa memurnikan hati kita itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan yang bisa menyucikan hati kita. Ya, binatang korban tidak bisa menyucikan, saudara. Apapun itu tidak bisa menyucikan. Yang bisa menyucikan hati kita itu hanya Tuhan Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, maka hati kita dimurnikan, disucikan. Saya katakan di awal tadi, kata suci itu dari kata kataros, menggambarkan pakaian yang telah dicuci bersih. Menggambarkan gandum yang telah dicuci bersih. Ya, menggambarkan susu yang tidak tercampur dengan air, murni. Dan itu akan terjadi tatkala kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita minta disucikan oleh darah Yesus, minta ampun dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita, maka hati kita, seluruh hidup kita akan murni, akan suci di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, Allah setia dan adil.
Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan. Menyucikan dari segala kejahatan. Disucikan itu artinya ya seperti tadi. Pakaian yang dicuci bersih. Contohnya kita punya alas meja atau taplak yang warnanya putih, bersih, lalu ketumpahan noda sambal atau rendang, kotor. Lalu dicuci, direndam dulu pakai Baiklin. Setelah dicuci, menjadi putih bersih lagi. Demikian kita, saudara, tatkala kita mau membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita minta ampun dari segala dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menyucikan. Dosa-dosa kita disucikan, dibersihkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudaraku. Jadi bagaimana supaya hati kita murni, hati kita suci? Kita harus membuka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan minta ampun dari segala dosa-dosa pelanggaran kita, apapun itu. Dan firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan dijadikan putih seperti bulu domba. Jadi saudara, agar hati kita suci, hati kita murni, yang perlu kita lakukan adalah buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan minta ampun dari segala dosa-dosamu, maka Tuhan akan menyucikan seluruh kehidupan saudara. Sehingga saudara menjadi suci, hatimu menjadi murni, tidak tercampur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana supaya hati kita ini suci? Hati kita ini murni. Yang kedua, kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus banyak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu, saudara. Karena firman Tuhan itulah yang akan memperbaharui pikiran kita. Firman Tuhan itulah yang akan memperbaharui hati kita, supaya hati kita itu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hati kita ini murni, diperbaharui dari hari ke hari. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Alkitab katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan membawa orang kepada jalan kebenaran. Dan itulah firman Tuhan. Untuk itu mari saudara, biarlah hati kita terus terjaga, hati kita tidak tercemar, hati kita murni di hadapan Tuhan. Maka terus renungkan firman Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan dari setiap khotbah-khotbah hamba Tuhan. Maka pikiran kita, hati kita akan diperbaharui. Sehingga hati kita akan suci. Karena apa? Karena Tuhan yang menyucikan kehidupan kita, saudaraku. Dan kalau hati kita sudah suci, Alkitab katakan, maka kita akan melihat Tuhan. Kita akan melihat Allah. Melihat Allah itu pasti setelah kita meninggalkan dunia ini. Kalau hati kita murni. Sebaliknya, kalau hati kita tidak suci, bukan Tuhan yang kita lihat. Yang jemput kita mungkin setan. Iya kan? Malaikat maut, setan yang akan menjemput kita untuk sama-sama tinggal di neraka, saudara. Tetapi orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya, pasti akan berjumpa dengan Tuhan di kekekalan, saudara. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Melihat Allah itu sesuatu yang pasti setelah kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, melihat Tuhan artinya melihat perbuatan Tuhan.
melihat pertolongan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hati kita suci, kalau hati kita murni, saudaraku. Karena apa? Orang yang suci hatinya, dia akan masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, ya, Mazmur 24 ayat 3-4 katakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya yang suci hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya akan naik ke atas gunung Tuhan. Dan tatkala kita naik ke atas gunung Tuhan dan kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, maka kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin, saudara. Apakah saudara merindukan kebahagiaan ini? Mari, biarlah hati kita terus murni. Kita menjaga hati kita murni. Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk melakukan apa yang benar, bukan apa yang cemar. Ya, firman Tuhan tadi saya sampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 juga katakan, hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Untuk itu mari saudara, jaga hati kita untuk tetap murni, jaga hati kita untuk tetap suci, saudaraku ya. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, biarlah semua sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara akan terus melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Melihat kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, melihat mukjizat Tuhan. Dan hidup saudara akan berbahagia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan